Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Ketua RW 015 Bapak Sugandi, yang kami hormati Ketua-Ketua RT 01 sampai 04 beserta jajarannya, yang kami hormati Ibu LMK, yang kami hormati tokoh masyarakat Bapak RK Puri, serta bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, serta anak-anak yatim yang berbahagia. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita pada saat ini bisa menyantuni anak yatim pada tanggal 10 Muharram saat ini. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 10 Muharram adalah tradisi di Indonesia bahwa 10 Muharram adalah lebaran anak yatim. Kita sering menyantuni anak yatim, tapi kadang-kadang kita lupa bahwa anak yatim itu hidupnya bukan di tanggal 10 Muharram saja, tapi tiap hari mereka hidup, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Maka 10 Muharram adalah momentum mengingatkan kita, oh iya, ada anak yatim di lingkungan kita. Sudahkah kita memberi sebagian rezeki kita kepada anak-anak yatim? Bagi yang mampu setiap hari, bagus. Yang mampunya, yang setiap hari gak mampu, bisa seminggu sekali. Yang seminggu sekali gak mampu, bisa sebulan sekali. Minimalnya adalah setahun sekali. Jangan sampai setahun sekali kita sama sekali tidak memberi perhatian kepada anak-anak yatim. 10 Muharram ini hari yang luar biasa. Kalau kita menyantuni anak yatim pada tanggal 10 Muharram ini, kata Nabi, orang yang mengusap rambut anak yatim, kepala anak yatim, maka diangkat derajatnya oleh Allah. Seberapa besar? Sebanyak jumlah rambut anak yatim. Hadirin sekalian, berapa jumlah rambut anak yatim? Ibunya aja gak tahu. Artinya saking banyaknya derajat yang akan diangkat oleh Allah kalau 10 Muharram ini kita menyantuni anak yatim. 10 Muharram kan panjang, masih sampai maghrib, itu masih 10 Muharram. Jadi kalau sekarang nggak sempat punya kelebihan rezeki, nanti datang aja ke rumah anak yatim. Ini ada sedikit, maka insya Allah kita dimuliakan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berlipat ganda, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Di 10 Muharram juga bukan cuma anak yatim, ternyata orang yang memberikan nafkah kepada anaknya, istrinya, dia lebihkan, maka pada tahun itu rizkinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan Bapak Heri biasa ngasih
anaknya jajan 50.000. Nah, karena ini 10 Muharram jadi 100.000. Anaknya kaget, kok 100.000 Pak? Ya, ini hari istimewa 10 Muharram dianjurkan oleh Rasulullah. Nah, begitu juga biasanya Bapak Heri ngasih sehari 1.000.000 kepada istrinya. Nah, maka hari ini jadiin 2 juta. Nah, maka insya Allah rizkinya jauh dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah keutamaan 10 Muharram. Keutamaan kita hendaklah berbagi. Intinya kita berbagi pada momentum berbagi pada hari ini, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Jadi usahakan kita senang berbagi. Surat yang tadi dibacakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu biddin." Tahukah kamu siapa yang mendustakan agama itu? Kita diberitahu oleh Allah, ditanya oleh Allah, tahukah kamu siapa yang mendustakan agama itu? Orang yang mendustakan agama itu berarti agamanya bohong, agamanya dusta, Islamnya bohong, agamanya cuma main-mainan, nggak diakui oleh Allah keagamaannya. Nauzubillah min dzalik, hadirin sekalian. Berarti Islam kita bohong-bohongan menurut Allah. Berarti sholat kita dianggap nggak benar. Kenapa? Dia sudah mendustakan agama, berarti seluruh aktivitas agamanya dianggap bohong oleh Allah. Nauzubillah min dzalik. Ini ayat yang populer, tapi kadang kita lupa merenungkan bahwa ayat ini sangat penting untuk kita jalankan, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Khususnya buat diri saya sendiri yang banyak ngomong, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, khususnya buat diri saya terutama dan kepada hadirin sekalian. Siapakah yang mendustakan agama itu? Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Merekalah orang yang menghardik anak yatim, tidak menyantuni anak yatim. Ada anak yatim dia tidak suka memberi. Wah, saya kan pas-pasan, ekonominya lemah. Hadirin, kalau kita nunggu kaya, maka kita tidak akan pernah berbagi. Maka yang bisa kita lakukan adalah yang mampu kita laksanakan. Punya duit 100.000, mau ngasih anak yatim, nggak usah ngumpulin 1 RW, nggak usah ngumpulin yatim se-RW. Yang dekat sama kita, ini ada 2 orang misalkan, 2 orang 50.000, udah selesai, hadirin sekalian. Mendingan ngasihnya banyak, yatimnya sedikit, daripada yatimnya dikumpulin, dikasihnya goceng-goceng. Maka kecewa juga anak yatimnya, cuman gak ngomong. Jadi mendingan anak yatimnya dikit yang dikasih, tapi ngasihnya banyak, itu lebih utama. Itu kalau pribadi, kalau pengurus ya semuanya harus dikasih. Tapi kalau pribadi, mendingan memuaskan 1-2 orang anak yatim, dikasih banyak, gembira. Nah, kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak harus banyak ketika mengasih, tidak harus semua kita mengasih, tapi yang kita mampu jangan kita tinggal, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Mampunya sedikit, punya 50.000, udah kasih 1 anak yatim selesai. Atau 25.000, 2 orang selesai, hadirin sekalian. Intinya kita memberikan sedikit kebahagiaan kepada anak yatim, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Jadi bagi yang sekarang belum punya kesempatan, karena sudah ada santunan, pribadi-pribadi saja di rumah, hadirin sekalian. Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, tidak suka memberi makan orang miskin, hadirin sekalian. Oleh karena itu 10 Muharram ini menjadikan kita senang berbagi. Tidak harus nunggu kaya, tidak harus nunggu kita mampu, tidak harus kita nunggu rumahnya gedong,
tetapi yang kita mampu pada saat ini kita lakukan, kita berikan, maka insya Allah kita diridhoi oleh Allah dan juga rizki kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat selanjutnya, fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Nah, ayat ini tidak berhenti sampai di situ. Celakalah orang-orang yang sholat. Mendingan gue gak sholat nih, aman. Nah, bukan begitu maksudnya. Celakalah orang-orang yang sholat adalah ada lanjutannya, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Orang-orang yang sholatnya lalai, sholat tapi mikirin pasar, sholat tapi mikirin duit, lagi sholat tapi mikirin rumah dan seterusnya. Maka orang yang seperti ini adalah orang-orang yang celaka meskipun dia sholat. Orang yang sholat tapi lalai aja celaka, apalagi yang gak sholat lebih celaka lagi, hadirin sekalian. Maka agar kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang celaka, hendaklah perbaiki sholat kita, hadirin sekalian. Perbaiki sholat kita sesuai fikih, sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya. Setelah itu kekhusyuan kita tingkatkan, karena orang yang khusyuk adalah orang-orang yang beruntung, hadirin sekalian. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraun, orang-orang yang riya, amalnya riya, amalnya pamer. Kalau nyumbang pengennya orang lain tahu, pengennya dipuji oleh orang lain. Kalau tidak dipuji, dia mengkerut, dia tidak suka. Maka orang-orang yang riya tidak bernilai amalnya di sisi Allah. Na'udzubillah min dzalik. Wa yamna'unal ma'un, dan mencegah dari barang-barang berguna. Maksudnya dia udah nggak mau memberi, ada orang yang mau memberi, dia nggak boleh. Jangan nyumbang, sayang duitnya, mendingan ditabung. Udah dia pelit, nyuruh orang pelit. Itu namanya wa yamna'unal ma'un, mencegah dari barang-barang berguna. Dan ini termasuk orang-orang yang celaka juga. Na'udzubillah min dzalik. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami dari pengurus Masjid Al-Amin pertama mengucapkan terima kasih kepada Seksi Yatim yang telah bekerja keras, bekerja gigih. Seksi Yatim ditambah tim pereleknya sehingga pelaksanaan ini dapat berjalan dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak RW yang sudah berkenan hadir, kepada Bapak-Bapak RT dan stafnya, Ibu LMK yang semuanya telah berkenan hadir, memberi dukungan bahwa kita harus berusaha memberikan sedikit kebahagiaan kepada anak-anak yatim kita. Dan juga mohon maaf jika banyak kekurangan-kekurangan dalam acara ini. Kami juga sedikit melaporkan bahwa kegiatan ini tidak pakai donatur. Artinya kalau ada yang mau ngasih diterima, tetapi tidak memberikan surat donatur, karena momennya nanti ada 17-an, nanti ada kegiatan-kegiatan lain sehingga takut membebani warga. Jadi dana ini bersumber dari tim perelek yang setiap minggu dijalankan. Selanjutnya dari kotak amal Masjid Kotak Amal Yatim Masjid Al-Amin. Kemudian dari donatur yang menyumbangkan secara langsung kepada Seksi Yatim Masjid Al-Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.